Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, tetap mempertahankan iman saudara sampai Yesus datang menjemput saudara, ataupun kita berakhir duluan, saudara. Hidup ini berakhir duluan. Nah, apa jadinya? Seperti pada judul saudara, apa jadinya kalau Agnes meninggalkan imannya? Kenapa saya membahas Agnes, saudara? Karena viral ada banyak channel yang membahas Agnes pindah agama menggunakan thumbnail Agnes. Lalu saya juga pinjam thumbnailnya, saudara ya. Ternyata bukan Agnes Mo. Nah, apa jadinya kalau Agnes Mo atau orang percaya meninggalkan Kristus? Saya menafsirkan bahwa mereka dikategorikan orang-orang yang menghujat Roh Kudus, dan itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus ada untuk membimbing kita di zaman akhir. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Kristus, dia akan mati dalam dosanya, saudara. Karena apalagi sudah mengetahui kebenaran, lalu kemudian hanya karena popularitas, hanya karena pasangan hidup, kita tahu, saudara, Agnes menjalin hubungan dekat dengan seseorang yang saya lihat itu sepertinya tidak seiman. Nah, Alkitab berkata bahwa janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ya, saya berharap Agnes mengetahui, dan tetap berjalan dalam kebenaran pimpinan Tuhan. Ketika orang meninggalkan Kristus, maka kasih karunia tidak lagi berpihak kepada dia. Dan memang Alkitab berkata, saudara, bahwa di akhir zaman banyak orang yang akan murtad dan meninggalkan Kristus. Lalu bagaimana nasib kehidupan mereka? Pasti mereka tidak ada dalam kerjaan Kristus, saudara. Ini mengerikan. Yohanes 3:18 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim. Siapa yang dimaksudkan? Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan mempertahankan imannya sampai kepada kesudahannya, dia akan selamat. Tapi kalau kita mengundurkan diri, maka bagaimana Tuhan membela saudara? Karena kita keluar dari kebenaran. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak itu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap di atasnya. Jelas ya, saudara ya, status ketika orang meninggalkan Kristus, apalagi sudah menerima kasih karunia. Seperti dulu ada seorang oknum yang ternyata kecewa kepada manusia tetapi melibatkan Tuhan sampai menaruh Alkitab, saudara ya, pernah viral. Kalau dia meningsoy dan dia tidak percaya kepada Kristus, maka tidak ada pengampunan, saudara. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Saya tidak menghakimi saudara, tetapi ini adalah kebenaran. Selama masih ada waktu, kesempatan, saudara, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kasih-Nya, akan kebaikannya, sehingga kita tetap melihat hari-hari baik. Berkat Tuhan dinyatakan bagi hidup saudara. Orang yang jahat, saudara, orang yang meninggalkan Kristus, saudara, itu akan tetap hidup di dalam dosa. Karena kasih Kristus, covenant tidak ada dalam hidupnya. Sehingga Alkitab berkata, orang yang jahat, biarlah ia terus semakin jahat. Karena itu, saudara, kalau kita punya hati nurani yang murni, mencari Tuhan yang benar, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada saudara.
Saya berharap sharing yang saya sampaikan kepada saudara menguatkan kita, atau juga kepada artis-artis yang kadang-kadang lupa diri. Saya ingin berkata kepada saudara bahwa ingat Tuhan, yang percaya kepada Kristus atau yang lahir dari kecil menjadi orang Kristen. Sangat penting hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus kalau saudara mau diselamatkan. Harta dunia itu terbatas. Semua akan sirna. Tetapi harta di surga tidak akan pernah pudar. Selamanya akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.